Wow. Hai teman-teman online kali ini kalian wajib nemenin kita jalan-jalan lagi. Oke, baiklah, kita udah masuk tol Jagorawi ini tuh kan. Udah masuk tol Jagorawi. Sebenarnya kita mau kemana sih? Ini tuh perjalanan yang amat sangat panjang, membosankan, menyebalkan. Karena sepanjang jalan tuh bocil ada aja yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Dan tahukah kamu bahwa ini adalah 20%-nya, mungkin 10%-nya perjalanan kami ya, Besti. Jauh banget, masih jauh dari peradaban. Dan beruntungnya di sepanjang perjalanan ini kita tuh dipayungi awan-awan yang gelap gulita, manja-manja, bikin pengen rebahan aja sih sebenarnya. Tapi ya karena Pak suami ngajakin kita jalan, ya udahlah, it's okay, no problem, no smoking, no area, ya gak sih? Singkat, padat, Sukabumi. Itu lihat gunungnya udah kelihatan. Kalian tahu kan yang di sebelah kanan itu gunung apa? Yaps, itu Gunung Salak. Dan sebelah kiri itu adalah Gunung Pangrango. Nah, kita mau membelah antara dua gunung ini nih. Kita mau melewatin dua gunung ini. Dan kalian mau tahu kemana? Iya, kita mau ke Sukabumi. Lewatin itu, lebih dari Sukabumi. Kemana? Ke Banten. Tahu kan? Banten. Sekali lagi, ke Banten guys. Jauh banget. Sebenarnya ini mau gak mau sih ya kita diajak ke sini. Soalnya itu katanya surprise untuk aku. Hai. Tapi sebelum beliau ngasih tahu mau ke pantai, tapi aku udah tahu duluan nih pikirannya dia itu apa isinya. Katanya ini surprise tapi butuh waktu 5 jam, dan aku tahu ini bakalan ke pantai. Soalnya dia tuh waktu bujangan itu sering banget jalan-jalan ke pantai ya guys. Finally akhirnya setelah berlama-lama di jalan tol, kita keluar tol juga nih di Parung Kuda. Belok kiri. Ya kan? Nggak cukup sampai di sini. Nggak cukup. Kita tuh masih perjalanan jauh, masih jalan jauh lagi, dan kalau nggak salah tuh butuh 3 jam deh. Harus melewati jalan berleok, berlubang, nanjak naik turun dengan bocil yang rewel, ada yang lapar, minta pipis, minta ini, minta anu, minta itu. Aduh ampun, ada yang ngantuk, puyeng aing mah. Gitu wela segala dibebenjokan budak teh cicing di jalan, selama di jalan teh budak teh cicing. Ayo wen, hayang itu, hayang iya. Aduh, coba di perjalanan teh sepanjang jalan itu ingin melihat durian, melihat buah-buahan, melihat makanan enak. Pengen gitu eureun heula sakedeung, tapi Pak suami teh embung, cenah kayak heula. Nanti aja di depan, ting di mana di depan nanti ting, pokoknya ting. Bukan durian, itu rambutan. Durian. Tahu sendiri kan dia tuh buta mata emang. Masa durian dibilang rambutan dibilang apalah, durian lah kayak gitu. Dia cuma bolak-balikin, selalu membolak-balikan fakta dan keadaan ya guys. Bohong, bercanda. Sebaiknya mari kita menikmati perjalanan setelah exit tol Parung Kuda. Yang nggak tahu nih, belum kelihatan hilalnya, kita lewat mana juga gak tahu nih, di kampung mana juga gak tahu ya kan. Sebenarnya aduh, kita tuh udah pusing, puyeng, lemes, letih dan lesu. Kita tuh kok nggak nyampe, dan sepanjang perjalanan ini mana sih, ini di mana. Dan setelah kita melewati jalan Parung Kuda, sepanjang jalan Parung Kuda kita akan disuguhkan dengan langit yang tetap mendung dari tadi tetap mendung. Tapi enak sih untungnya, jadi nggak kepanasan di jalan gitu ya guys. Jadi aku tuh ya enak-enak aja sih. Ini ada pasar tradisional, pasar yang adanya di belokan tuh, lihat belokan. Ini tuh belokan tuh sepanjang jalan belokan itu namanya tuh jalanan alternatif. Woi, ini jalanan alternatif namanya Jalan Cikidang. Enak pisan guys, pisang goreng. Kepala buan, Pak. Sedap deui, Pak. Yummy. Maka mama apa? Cilak. Yang bensin. Yang naon? Yang bensin. Jung nyarios ke si ibu na. Biasan tak? Biasan. Jadi waktu jung pesen. Kesini yang keberapa kali Pak? Lupa berapa kali. Kesini sering sendal guys. Kamar mandinya perempuan ada di bawah. Ya, durian. Teteh nuhun ya. Kasih durian. Beli apa Bu Cici? Cilok, Neng. Jauh-jauh dari Jakarta. Iya. Cilok dulu. Panas, Neng. Panas, Neng. Ciloknya kayak ke Jakarta, Neng. Sampai ke mall. Hah, tanah. Lagi di mana nih Bu? Di Dieng. Dieng nggak tuh? Dieng guys. Terus PH aja siapa?
Yang makan cilok masih ngebul. Kelihatan nggak? Untuk cilok harga 1.000 ini worth it banget sih, kalian wajib beli ya. Kalau misalnya kalian lewat Cikidang, kalian wajib berhenti di sini dan beli jajanan ibunya ini enak-enak, ada gorengan, ada cilok, ada minuman juga. Kita istirahat di sini dulu sebentar, sementara sebelum melanjutkan perjalanan ya guys, isi ulang bensin anak-anak ini. Biar jangan heula, nggario di jalan, gak rewel. Aduh, liar aing mah. Kalau udah rewel tuh, aduh, puyeng besti tiluan anak teh. Rewel we terus. Oke, baiklah, perjalanan kita masih sangat panjang. Mau 2 jam lagi. Bayangin 2 jam lagi, 2 jam deui di jalan itu 2 jam deui di jalan. Tapi karena pemandangannya bagus, alamnya yang indah, ya kan, pegunungan yang hijau, jadi kita tuh nggak terlalu bete-bete banget lah. Walaupun jalanannya sedikit bergerinjul, bergelombang, membelok-belok dan pokoknya gitu ya tuh segan ketinggalin gitu ya kumaha tuh sieun teu sok gerak kalian mun ka dieu apa teh nyebut wae unggal belok nyebut unggal nanjak nyebut aduh pokoknya mah ieu teh supirna teh handal pokoknya alhamdulillah supirna tos handal ieu mah supir naon nya namina teh supir akap panggil tanapi supir lintas Sumatera pokoknya mah kitu we hebat supirna teh. Tuh tinggal guys, alam Jawa Barat teh indah pisan. Nah, kamu malah milih cicing rebahan, cicing sare di imah. Jung keluar tuh tinggal di sare gitu endahna pisan edan. Pokoknya masya Allah tabarakallah ya guys. Tuh enak motor meureun eta mah tos uih sigana mah. Tah ieu teh namina teh masih keneh di jalur Cikidang ya guys. Cikidang teh sigana mah jalur cepat. Nu teu aya mobil ageung, nu teu aya naon pokona mah nu jalan ke dieu mah motor pribadi, mobil pribadi, paling nu biasana konvoy, tahun nu biasana naon sih? Ke dieu mah teu aya truk, teu aya kontainer, teu aya naon sih? Teu aya bus pariwisata teu aya. Nu paling ageng teh elef kan ka dieu teh. Setelah kita melewati hutan, melewati lembah, melewati segala macam rintangan yang berbelok tajam, bergerinjul dan jalan berlubang, pokoknya akhirnya kita mendekati pantai, mendekati laut. Dan kita bentar lagi sampai tujuan ya guys, tapi ini masih jauh lagi. Ini masih sejam lagi, sayangku, cintaku Hanibani, oh my god, disabarkan lagi. Nggak sih doaku sepanjang jalan tadi tuh, semoga selamat sampai tujuan, karena melihat jalanan yang amat terjal, sangat tinggi banget ya kan. Yang aduh ampun deh aing mah, pokoknya mah istighfar unggal bebelokan teh, istighfar unggal tetanjakan teh. Terus ngadoa deui teh meh ieu naon sih, meh budak teh cari cing tara rewel, tapi alhamdulillah si kakak jackpot seberapa puluh kali tuh, aing 5 kali. Banyak yang mengira bahwa aku sedang di Inggris, di Paris, di Jerman, padahal ini tuh lagi di Sukabumi ya guys, di Pelabuhan Ratu, tapi ini masih di jalur Cikidang deh kayaknya, soalnya belum ada naonnya karena teh belum ada titik temu antara Pelabuhan Ratu dan naon sih nu ka jalur Sawarna teh geuningan gitu. Jadi ini teh belum ada di perbatasan, jadi ini teh masih jauh lah pokoknya mah jauh. Betapa senangnya aku akan mengakhiri penderitaan sepanjang jalan ini, tapi betapa sedihnya aku nggak bisa menikmati keindahan alam sepanjang jalan ini. Aduh, pokoknya dilema yang meninggalkan jalanan sepanjang jalan ini. Ada bagusnya, ada baiknya, ada buruknya, dan ya seperti itulah perjalanan untuk menuju keindahan. Ya. Semangat ya Pak supir, ini membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam lagi menuju pantai Sawarna. Di sepanjang jalan, langit dari mendung ke mendung banget, mendung sekali dan mendung banget. Akhirnya dari hujan ke hujan, sampai hujan lagi, sampai gak hujan, sampai hujan lagi. Aduh, gemesti. Seperti hidup ini kita harus terus berjalan agar menemukan titik keindahan. Anjay. Diam. Lo bisa diam gak? Ih, ngiri banget sih sama hidup orang. Ribet deh. Mama, ini masih jauh gak mama? Mama, tolong jawab lah mama. Mama, tolong jawab. Aku udah pegal ini mama. Mama, tolong mama. Destinasi kita hampir selesai. Ini udah masuk Kampung Baya. Dan masih berbelok-belok jalanannya. Berlubang. Ya mau gimana lagi ya, namanya juga perjalanan jauh, ya udah sih nikmatin aja sih. Elah, ini juga ribet banget sih lu. Elah, nggak tiap hari juga. Ih, udah sih nikmatin aja, nikmatin tau gak nikmatin. Ya udah diam aja lo nikmatin, ngerti gak sih? Alhamdulillah kita udah sampai di pantai Sawarna ya, bes. Pantai ini kata orang-orang sih bagus banget, indah banget. Aku sampai ngeliat di Google juga. Emang sih worth it to buy. Worth it untuk berkunjung lah, intinya kayak gitu. For your information, kita mau parkir dulu, naruh mobil, dan di sini perjalanan kita ke pantai itu kurang lebih 1 kilometer, dan nanti di sana ada bapak-bapak yang menawarkan jasanya untuk kayak nganterin gitu. Satu orangnya kurang lebih 15 ribuan lah. Di sini pas suami lagi beli tiketnya murce ya guys, terjangkau lah, bukan murce juga sih, terjangkau alias terjangkau. Di sini cuma terima pembayaran cash only, tidak bisa QRIS atau debit atau kredit. Setelah kita nego harga, nego Gojek, akhirnya kita berangkat nyenjus. Perjalanan kurang lebih 1 kilo ya, jadi lumayan lah untuk jalan kaki. Kalian lagi capek di jalan ya kan, jalan jauh dan terus jalan kaki menuju pantai, itu sama lah kan. Dan akhirnya kita memutuskan untuk naik Gojek bersama Api, bersama suamiku. Boti guys, boti. Besti punten di sini aku nggak kuat, yang ngakak yang sedih. Soalnya nggak pernah boti sama suami, soalnya biasanya dibonceng berdua doang. Ini boncengnya bertiga, jadi kayak aneh gitu gak sih? Dari parkiran menuju pantai itu lumayan jauh ya bes, lewatin kali, jembatan, terus lewatin pohon kelapa juga, terus nanti lewatin lapangan kayak gitu. Terus ya udahlah, pokoknya
menurut aku mah jauh ya teh, buat aku yang habis perjalanan jauh terus jalan kaki kayak sangat tidak worth it untuk jalan kaki lagi gitu guys, soalnya udah capek duluan di jalan dan akhirnya kita memutuskan naik ojek. Dan aku mau spill tempat bagus, murah, dan worth it menurut aku ya, aman juga, ini bagus banget sih untuk istirahat sejenak. Adek Luis Adek, oh my god, jangan dong. Panas banget guys. Oh my god. Teman-teman, di sana udah mulai gelap. Jadi di sebelah kananku itu langitnya udah gelap dan di sebelah kiriku langitnya masih terang. Dan nanti kita ada rencana ke Tanjung Layar, semoga nggak hujan ya. Akhirnya terbayar juga ya setelah perjalanan jauh yang memakan waktu berjam-jam dan perjalanan yang belok-belok, dan ya seperti inilah pemandangan Sawarna. Dia tidak hanya cantik tapi juga ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Api yang sudah mengajak kita ke sini. Kayaknya bakal susah move on deh kalau udah ke Sawarna. Lihat aja tempatnya tuh, pantainya tuh kayak pantai pribadi, nggak terlalu ramai tapi ombaknya bagus. Dan kita dikasih kesempatan untuk main hujan-hujanan di sini. Masya Allah. Di sini aku speechless banget ya sampai nggak bisa berkata-kata, lagi hujan ya kan di pantai. Benar-benar Allah tuh baik banget ngasih kita liburan jalan-jalan ke pantai yang bagus banget, nggak banyak orang, dan satu lagi bonus ini nggak dikasih panas. Itu benar-benar idaman banget sih, ke pantai nggak panas ya kan, idaman banget. Tapi pasti nanti bakal ada sunset, kalian tunggu di akhir, di penghujung cina guys, di penghujung jalan. Ini sebenarnya makin sore ya guys, karena ya kelihatan dari ombaknya mungkin makin kenceng juga. Terus udah berapa kali dikasih peringatan, soalnya tuh si Api itu susah banget kalau disuruh ke pinggir tuh susah, soalnya anak-anaknya juga pengennya tuh mainnya di tengah, padahal udah diperingatin sama announcer berapa kali bahwa nggak boleh bermain di area pantai. Batasnya tuh jadi di bendera warna merah itu loh bes. Terus aku juga nggak diem aja kan, aku beberapa kali ngasih kode buat minggir, sini jangan terlalu dalam, jangan terlalu tengah gitu kan. Tapi yang namanya bocil seneng main air, ya udahlah ya kita liatin aja gitu ya. Gemes banget sebenarnya. Jadi total biaya aku stay di sini di penginapan apa di peristirahatan ya, peristirahatan deh pokoknya, itu nggak sampai 200.000. Percaya nggak kalian, di sini di tempat piknik, tempat wisata itu segitu tuh terhitung murah lah ya, terjangkau lah ya, di bawah 200.000 sangat worth it main di sini. Aku lupa nama tempatnya apa, tapi di sini tuh bebas bolak-balik ke kamar mandi, bebas bilas, mau buang air kecil, buang air besar itu udah gratis. Yang penting kalian ya udah stay di sini gitu. Tahu nggak sih, pas kita pamit pulang nih, si ibunya tuh sampai kayak nggak enak gitu loh, padahal ibunya baik banget, banyak cerita, banyak ngasih tahu ke kita ya kan. Katanya jadi di pantai ini tuh ramenya tuh menuju dari sore ke malam, soalnya emang kelihatannya sih, soalnya siang-siang tuh sepi, terus dari sore ke malamnya emang lumayan banyak orang, trafficnya gitu. Ini adalah total selama aku di Sawarna ya guys. Jadi totalnya tuh nggak lebih dari 200.000. Ini di luar tol sama bensin, jajan di luar. Dan di sini tuh aman banget, mau pungli-punglian ya guys. Jadi buat kalian jangan takut untuk liburan. Coba ke pantai pinggirnya aja, tapi yang nggak kena air. Soalnya aku nggak bawa ganti. Bagus banget. Senang kakak. Kak, sebelah sini ya. Ini suasana setelah hujan ya kan, pantainya bersih banget dan gak terlalu panas, hujannya udah reda, tinggal sisa gerimis-gerimis kecil sih, cuma emang gak terlalu banyak juga gerimisnya gitu ya. Gerimis namanya gimana sih, gerimis elah. Aku mau kasih tip buat kalian yang mau kesini, wajib persiapin mental dulu karena perjalanannya sangat jauh, tapi pemandangannya cukup membayar rasa penasaran kalian. Ini worth it dan wajib masuk list liburan kalian ya guys.
Ayo teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Ada bikin lingkaran besar. Kita jalan kaki mau ke Tanjung Layar di sana. Kita jalan kaki aja bersama Krucil. Ke anak kepiting guys. Tuh mereka lari-lari. Cepet banget. Ini dek. Tuh. Banyak tuh dek. Enggak, yuk bentar lagi kita sampai. Sakit banget. Ya. Sakit nggak mbak? Sakit nggak kak? Agak sedikit. Kita sampai guys. Tuh di Tanjung Layar. Guys, si bocil air. Pak, dia digendong. No. Adek. Sang bocil menyerah. Nangis. Udah sampai, Udah sampai. Hai di Tanjung Layar. Tanjung Layar. Masya Allah, bagus banget ya guys. Tuh ada matahari sunset. Ini view-nya Tanjung Layar, Sawarna, Banten. Ada yang pernah kesini? Boleh komen. Kayak dia kalau merasa terancam dia keluar ke ini deh. Keluar sarang ya? Iya. Kalau dia ditiup-tiup, dianginin, dia bakal keluar. Di situ. Nanti mandinya di air bersih nak. Maunya di situ. Di sini cuma nyantai, bukan di situ. Sendal aku terbang. Pi, perih lah Pi. Perih. Dia terbang-terbang roknya kak. Ya siap. Ada ikannya nggak sih? Dadah, kita pulang dulu ya. Dadah. Oke, baiklah teman-teman, dengan berat hati perjalanan keluarga kecil kita ini harus diakhiri ya dengan berat hati. Mau bagaimana lagi? Kita harus pulang karena nggak ada rencana menginap. Saya nggak bawa baju ganti. Oh my god. Mungkin di perjalanan berikutnya akan lebih disiapkan lagi, dimatangkan lagi segala bentuk persiapan apapun itu, baju ganti, biar bisa berlama-lama di pantai, biar bisa lebih menikmati suasana pantai, biar lebih lama deh di sininya gitu kan. Tapi next sunsetnya ketutup. Semoga bisa ke pantai, tapi pantai yang berikutnya yang belum kita kunjungi. Tutup awan sunsetnya. Ada bocil. Kalau bocil yang ini sibuk banget bikin proyek, di mana-mana nulis, di mana-mana bikin gambar, di mana-mana jadi arsitek. Masya Allah. Oke, baiklah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Apabila ada salah tolong dimaklumi ya, soalnya saya juga masih belajar voice over.
apa itu voice over ya, namanya kayak ginilah, ngisi-ngisi suara. Semoga channel YouTube saya makin berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gak mau rugi. Tim apa nih namanya? Tim apa sih namanya kalau kayak gini ya? Pokoknya bermain sampai tanpa batas waktu yang ditentukan. Mereka tuh benar-benar amazing, wonderful, dan strong. Mereka tuh bayi-bayi strong, anak-anak strong, anak-anak kuat. Gak ada lelahnya, gak ada capeknya, Masya Allah. Gak ada rewel samsak. Sekali lagi, kalian wajib kesini ya. Aku mau ngeracunin kalian karena ini sunsetnya bagus banget. Dan pantainya bersih, ombaknya tuh ramah-ramah. Gak terlalu barbar banget tuh, lihat api aja berani guys. Jadi udah tahu kan tips dan trik kalau kesini tuh jalur cepatnya tuh lewat Cikidang. Kalian ikutin aja sepanjang jalan, nanti bakal ada penunjuk arah. Terus kalian ikutin aja. Kalau misalnya pakai motor mungkin lebih cepat ya, karena kita pakai mobil jadi ya harus melewati jalan berlubang, bentar-bentar ngerem, bentar-bentar berhenti. Apalagi ada bocil yang minta ini itu dulu, harus istirahat, harus berhenti. Ya begitulah, kita harus mendahulukan kenyamanan bocil ya guys, walaupun kita juga emang udah risih sebenarnya kalau di jalan. Oke guys, aku hari ini mau pulang karena udah puas main di pantai. Dadah. Bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dadah. Finally akhirnya kita pulang juga, tapi perjalanan pulangnya yang membuat kita bergidik ya, karena lampu penerangannya kurang, minim penerangan gitulah. Sebenarnya ada tiang listrik tapi nggak tahu tuh, nggak ada lampunya, mungkin nggak nyala ya, gimana ya. Yaudahlah, kita seadanya, sebisa mungkin meraba-raba sambil ngelihat maps, sambil pakai lampu jauh. Ya udah, Bismillah, semoga dilancarin pulangnya. Dan alhamdulillah sampai bikin video ini, sampai bisa ngedit, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Jangan lupa selalu jaga keselamatan, waspada sekitar ya kan. Tetap hati-hati dimanapun kalian berada, dan jangan lupa makan. Habis ini kita mau kuliner dulu di dekat Pelabuhan Ratu. Selamat menikmati videonya yang ala kadarnya ini. Mohon dimaklum ya guys, kalau misalnya ada yang kurang boleh di komen. Saya selalu menerima kritik dan saran kok dari kalian. Terima kasih. Antri banget, ini posisinya ada di dekat pom bensin Pelabuhan Ratu. Yang mau mampir boleh. Di sepanjang jalan ini pokoknya makanan semua. Dan ini paling rame.